Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Trigonometri PSPMC 2021. Di sini akan membawakan subtopik bahasan yang berjudul grafik fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke pokok bahasan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dimulai dari sebelah kanan. Saya Kevin Mafres Cinta. Saya sendiri Nur Aini Boru Semiring. Saya Salsabila Jaria. Dan saya Nur Hadi Fasitorus. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pokok bahasan. Check it out! Halo guys, jadi saya akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ya ada grafik kosinus. Ya, grafik kosinus nilai nolnya ada di atas yang bernilai 1, ya, yang di bawahnya ada 30 derajat yang bernilai setengah akar 3, dan di bawahnya ada cos 45 derajat yang bernilai setengah akar 2, dan di bawahnya lagi cos 60 derajat yang bernilai setengah. Di bawah ada cos 60 derajat yang bernilai 0. Cukup sekian, saya serahkan kepada rekan selanjutnya. Penjelasan berikutnya yaitu grafik sinus, di mana yang kita ketahui sudut istimewa dimulai dari 0 derajat yang bernilai 0, 30 derajat yang bernilai setengah, 45 derajat yang bernilai setengah akar 2, 60 derajat yang bernilai setengah akar 3, dan 90 derajat yang bernilai 1. Berikut kami paparkan beberapa contoh soal. Soal yang pertama, cos 30 derajat. Yang kedua, cos 120 derajat. Yang ketiga, sin 30 derajat. Dan yang terakhir, sin 210 derajat. Untuk mengetahui nilai dari cos, maka kita menggunakan rumus samping per miring. Untuk mencari nilai sin, kita menggunakan rumus depan per miring. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu cos 30 derajat. Kita ambil panahnya, lalu kita letakkan pada sudut 30 derajat. Ini ya teman-teman, dimana yang kita ketahui bahwa panjang dari sisi sampingnya adalah setengah akar 3, lalu untuk panjang sisi miringnya adalah 1 satuan, berarti setengah akar 3 per 1. Maka diketahui cos 30 derajat bernilai setengah akar 3. Soal kedua, cos 120 derajat. Kita ambil panah sini ya teman-teman, setara dengan sudut 60 derajat. Jadi ketahui bahwa sisi sampingnya bernilai setengah akar 2 dan sisi miringnya bernilai 1 satuan. Maka diketahui bahwa cos 120 derajat adalah bernilai setengah akar 2. Lalu soal ketiga, sin 30 derajat. Kita ambil panah dan kita letakkan di 30 derajat. Ya teman-teman, kita ketahui bahwa sisi depannya bernilai setengah dan sisi miringnya bernilai 1. Maka sin 30 derajat adalah setengah. Lalu sin 210 derajat. Kita ambil panahnya kembali teman-teman. Sini. Maka kita ketahui bahwa sisi depannya bernilai setengah dan sisi miringnya bernilai 1. Nah, dapatkan bahwa sin 210 bernilai setengah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjabaran dari rekan saya tadi. Di sini kita dapat bahwa nilai dari cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 dan cos 120 derajat itu 1/2 akar 2. Di mana kita tahu bahwa pada kuadran itu terbagi menjadi 4. Pada kuadran 1, semua nilai bernilai positif. Pada kuadran 2, hanyalah sin yang bernilai positif. Dan pada kuadran 3, hanya tan yang bernilai positif. Dan pada kuadran 4, hanya cos yang bernilai positif. Di sini, cos 30 derajat itu berada di kuadran 1. Berarti semuanya bernilai positif. Maka jawabannya benar bahwa cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Selanjutnya, nilai dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu berada di kuadran kedua, di mana pada kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin. Berarti nilai
benar bahwa nilai dari cos 120 derajat adalah min 1/2 akar 3. Selanjutnya pada grafik sinus. Pada contoh soal terdapat sin 30 derajat, di mana sin 30 derajat itu berada di kuadran 1. Pada kuadran 1 semua nilainya bernilai positif. Maka adalah benar bahwa sin 30 derajat adalah 1/2. Dan selanjutnya, contoh soal yang terakhir adalah sin 210 derajat. Sin 210 derajat berada di kuadran ketiga, di mana pada kuadran ketiga hanya nilai tan yang bernilai positif. Maka nilai sin 210 derajat adalah min 1/2. Jadi adalah benar bahwa sin 210 derajat adalah min 1/2. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi mengenai grafik fungsi trigonometri dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan dan juga pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Maria